ke tiang tersebut. Itu namanya lejer. Ya. Yang ketiga, transom. Pipa sebagai rasuk. Biasa lihat tiang lebar selalu berada di bawah lejer. Nah, ini penghubung dari sudut ini namanya transom. Namanya dan selanjutnya patok. Nah, patok kalau orang Sukabumi biasanya agak ragu ini teman-teman. Ini Pak Faris yang lama di Sukabumi juga patok. Karena patok itu tadi sudah gambarkan itu double titiknya. Patok itu adalah di sini ada pipa penahan, biasanya dikasih papan ini. Pipa ini penahan papan itu namanya patok. Penahan papan namanya patok. Oke. Nah ini ya, pipa yang digunakan untuk duduk papan agar sama rata sebagai penopang. Biasanya pipa ini berada di atas tiket. Yang terakhir ini diagonal bris. Ini biasanya bris ini fungsinya supaya Sukabumi itu nggak goyah, menjaga kestabilan ya, menjaga kestabilan. Ini namanya diikat dari tiang ke tiang, namanya bris. Nah, jadi memang bahasa Inggris semua, semua. Sukabumi itu ya semua berbahasa Inggris. Saya dulu pernah punya pengalaman kerja di Malaysia, Pronas. Ya, kalau kita kan di Batam ini biasanya bahasa Indonesia aja. Tiang namanya mati, hidup. Ya. Kalau kita dulu di Malaysia, kalau pakai bahasa Indonesia, kita disanksi 2 ringgit bahasa pelanggar. Karena Sukabumi ini semua berbahasa Inggris. Untuk apa? Setelah saya kesininya, baru kita ketahui ini untuk apa namanya itu, untuk menempah mental kita untuk menjadi stakeholder ya, yang nanti teman-teman semua yang menimba ilmu di scaffolding ya, tahu itu nanti ya, dengan buat semua jadi engineer. Jadi scaffolding sekarang udah ada namanya engineer scaffolding, yang lagi masak kayak lapangan. Dia cukup menggambar ini mereka sebut apa kekuatan. Kebanyakan sekarang cewek yang jadi engineer ya, Brunei, Malaysia ya, kebetulan ya, alhamdulillah kita menyambutkan ini di sini. Mohon maaf, ini motivasi juga untuk teman-teman semua. Kebetulan saya sekarang bekerja di Freeport Indonesia. Tahu teman-teman di Freeport yang tahu? Freeport itu adalah sebuah tambang ya, tambang tembaga emas yang ada di Papua. Saya kalau berbagi, walaupun saya juga masih belum sempurna, tapi belum sempurna ya. Kalau bisa saya jawab, boleh. Saya juga dari awalnya juga teman-teman ya, saya berbalik lagi yang kemarin berkata, awal mula saya tamat sekolah, saya join di perusahaan yang namanya Tuhan Hanjut. 7 tahun saya di Hanjut, posisinya ada di Riau, Uni.
Saya memutuskan untuk desain datang ke Batam ini. Saya juga teman-teman semua, ya. Datang merantau karena basically saya seorang pekerja oil. Bukan itu perusahaan oil and gas, ya. Dia bekerja di eksplorasi minyak yang ada di bumi. Jadi saya masuk ke Batam, di Batam rata-rata konstruksi, juga eksplorasi minyak. Saya kembali lagi dari nol, bekerja di perusahaan Drydock, dulu Drydock di Tanjung Pinang. Saya menjadi seorang operator forklift, ya, memulai karir saya yang hebat. Kebetulan saya handle scaffolding, ya. Nah, dalam waktu saya juga bisa bawa forklift, bisa bawa tank, bisa bawa beko, hampir semua alat berat. Karena saya dulu orang muda kan, pengen belajar. Tapi ya beginilah, kita harus memutuskan mau kemana kita ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut kelas di MPC ini, ya, karena kita punya pandangan semuanya, pandangan itu di depan pastinya. Ya. Saya bekerja, saya memutuskan menjadi staf, karena saya dulu tidak jadi apa. Kerja di kalau teman-teman banyak dulu santai, bawa alat, alat mati. Tapi saya kembali lagi ke dulu dengan staf yang harus berkoordinasi. Dia, pipa scaffolding itu kontaknya itu 48 poin 2 ada poin 3. Share kontaknya Kak, kontak bukan nomor. Ini offside diameter bulatannya. Nah, rata-rata perusahaan sekarang dia pakai standar BIS, BS. BIS standar BS ini adalah dari kodenya, dari material tersebut. BS ini tebalnya ada 32 mm, ada yang 4,0. Nah, 1 meter pipa itu beratnya hampir 4 kilo setengah, 1 meter. Nah, kalikan kalau dia panjangnya 6 meter, tinggal kalikan aja teman-teman. Ya, itu yang harus kita pikir. Ini saya kasih gambaran teman-teman. Itu beratnya kita ini. Kita mikul itu kalau dipikul satu, itu gimana, Pak Faris? Kawin ya? Kawin nggak sama teman-teman? Kawin itu satu batang, kawin. Bayangkan kita pikul 2, 3. Tapi kemana kita untuk belajar, ya, pikul 2 batang, kita mulai di bawah air, dan kita jangan bawah. Kita memang betul-betul datanya betul-betul ya, belajar mulai. Ya, alhamdulillah ya. Ini bukan lagi bukan mengumpulkan diri. Sekarang saya superintenden ya ini untuk mengasih motivasi itu teman-teman. Ya, kalau kita mulai dari nol, ya, jangan malu mencapai cita-cita. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan pernah tahu ya apa itu kalau kita tidak berani mulai. Ya. Jadi ini motivasi aja teman-teman semua supaya ke depan 2-3 tahun ke depan teman-teman semua. Amin. Ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, ini bagian masih bagian-bagiannya. Base plate. Nah, base plate ini sebuah bangunan scaffolding. Dia ada di bawah. Ya,
Flat untuk alas tiang. Alas. Bila papan tapak, tiap-tiap tiang stapol, ada tiang stapol tidak tanam ke tanah. Nah, base plate ini kalau pakai ini pakai kabel apa? Base plate itu wajib ya dipasang atau digunakan di setiap komponen. Wajib ya. Jadi kalau seorang datang, kalau ada bangunan stafodi, nggak ada base plate ya harus pakai base plate. Nah, base plate ini base plate ini juga ada standarnya. Ukurannya 150 kali 150 bila lebar. Kalau nanti tidak, kita nanti jadi APD ukurannya boleh tak lebih lebar? Tapi lebih kecil dari 150 boleh. Harus 150 cm minimal. Jadi 150 itu ada standar-standarnya. Jadi mendalami ya, ini juga 1000 kemudian segera karena ada undang-undangnya tahun 1980 ambil sertifikasi karena itu yang menyatakan ya kalau bahasa ini menyatakan bahwa seseorang itu punya kompetensi itu apa? Kompetensi itu apa? Dia harus punya lisensi. Ya, sama seorang kita bawa mobil. Jadi teman-teman ada yang punya mobil bawa dari supir. Kalau jadi di apa? Di razia di jalanan yang pertama kali tanya apa? Yaitu sama tadi. Sama juga di dunia pekerjaan. Kalau kita seorang stakeholder masuk melamar sebuah pekerjaan, yang paling pertama itu ditanya lisensinya, ya sudah punya lisensi. Nah, di Indonesia ada dua dia. Terserah teman-teman mau ambil yang mana. Dua-dua itu diakui. Dua-dua itu punya hak yang sama. Yang pertama apa? NSB. Yang kedua menaker. Dua itu silakan jalur mau ambil. Ya, kalau saya alhamdulillah dua-dua saya punya. Saya punya NSB. Saya juga punya penyerakat. Dan saya juga punya namanya kalau di Malaysia dulu ada namanya DOS. Ya. Saya juga punya Australia Standard ISA namanya. Kalau orang-orang Batam yang bergelut di dunia statistik pasti tahu ya. Dulu perusahaan Denmark pakai ISA. Ya. Jadi ya begitulah Pak. Tidak teman-teman semua kita. Dan saya berjalannya waktu saya juga pernah jadi ya, saya pernah juga perusahaan saya pernah jadi Indonesia, pernah jadi seperti wisata, pernah jadi seperti representatif ya, dan pernah jadi seperti sinatek, saya tahu sinatek karena dibutuhkan. Saya pernah jadi HSC 6 bulan jadi. Saya pernah juga jadi seperti di ABB, ABB perusahaan Swiss ya di Jakarta, tapi kita bisa buat di Swiss ya. Saya pernah 2 tahun di saya juga pernah jadi seperti di Cyber. Saya tahu di Kalimantan tahun ofisial karena saya masuk lagi di staf unit bekerja
Sudah hampir 1 tahun lebih juga saya di Papua. Schedule saya jam 2. Jam Minggu 2 minggu. Jam Minggu saya di Papua 2 minggu. Ada salah satu teman saya kemarin dia mengambil keputusan untuk desain kerja di Aman. Aman itu aman lingkungan juga Abang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu. Teman-teman, jangan ini lengkapi diri kita. Kalau kita mau perang itu lengkapi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ambil skillnya, kemampuannya banyak, bergaul, dalam koneksi itu sangat penting. Ya. Oke. Ini adjustable base. Toplet alas bisa di setel tinggiannya. Oke ya. Di base ini dia ada seperti ya makanya teman-teman lebih form dalam belajar ambillah lisensi karena di lisensi nanti teman-teman bisa ditunjukkan barang-barang dia biasanya dia bisa di setel naiknya itu lebih kurang dari 50 cm. Nah kalau di lapangan ini secara teknis ya lapangan kalau saya sekarang masuk terus teknis selesai malam ini latihan itu minimal 3 hari ya 3 hari latihan takut praktek karena kalau ini teknis teman-teman harus prakteknya harus tahu cara pasang ya terus double coupler double coupler ini masuk dalam titik itu adalah fitting. Nah, fitting itu salah satu ada namanya double. Ya, ada materialnya. Saya kalau mau show nanti mungkin ada fotonya. Ada namanya swivel. Oke, next. Ini tulis coupler. Ya. Ini juga ada material fittingnya. Patlock lid. Nah, ini tadi yang saya bilang. Dan patlock adaptor joint pin. Joint pin ini fungsinya kalau kita ini kalau mau sambung yang ini namanya joint pin. Kalau mau satu lagi ya. Oke, next. Ini barang-barangnya. Ya. Nah, ini upload. Ini tadi base plate. Supaya masuk sini. Ini panjang ini, yang saya bilang minimal 120 cm. Nah, yang ini join. Nyambung. Kalau mau foto silakan. Join itu ada dua, ada join internal, ada join eksternal. Nah, join itu bisa dia masuk dalam, ada join yang di luar. Ini eksternal. Atau namanya slip coupling. Ya. Ini yang bisa berputar 90 klip, swivel yang bisa berputar 360. Ini patlock. Nah, barang-barang ini jumpai saat teman-teman mengikut latihan lisensi. Ya, kita ini semua pengetahuan dari diri ya. Jadi kalau mau saya praktekkan alat-alatnya, alat fisiknya, berapa kekuatannya, itu ada semua. Apalagi nanti undang-undang yang ya, kekuatannya itu ada semua. Kapolri itu ada namanya beban mati, beban hidup, beban gerak, itu ada semua. Seorang engineer, seorang engineer atau seorang supervisor, dia harus tahu berapa sih kekuatan yang menopang. Itu nanti ditanyain, ya, dia harus tahu.
Nah, ini yang kita pelajari itu basicnya. Nah, scaffolding itu ada 3 ya. Kalau di Australia sana kelasnya ada 3, yaitu basic, intermediate, advance. Yang kita pelajari ini basic, ya, ilmu pengetahuan awal dasar dari scaffolding. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Masih ya, dari fitting tersebut. Ini namanya fitting nih. Fitting. Jangan malu bertanya teman-teman semua, ya. Karena ini adalah ilmu pengetahuan. Ya, lebih baik nggak apa-apa, salah bertanya itu nggak ada yang salah. Ya, nah di sini kita sharing ilmu pengetahuan. Ya. Silakan tanya, nggak apa-apa. Kalau seperti yang saya bilang, kalau bisa saya jawab. Kalau masih nggak bisa saya jawab, nanti kita bisa apa namanya sharing lah, bisa dibuat dulu, di tahun karena nggak ada yang salah di sini, ya kan? Nah, kecuali itu kalau kita sini berbagi ilmu pengetahuan, silakan bertanya. Di semua dua ini fungsinya ada salah satu, semua ada fungsinya. Sweeper, patlok, coupler, ya ini join fungsinya sama ini, cuma kekuatannya beda. Secara fungsi sama, cuma kekuatannya berbeda. Patlok, sweeper final, adjustable. Nah, ini dari bawah. Kita diam, ya, ada. Ini namanya legend, ya. Ini namanya pansel, ini namanya bris, ya. Ini platformnya, lantai kerjanya. Nah, untuk menahan papan ini, yang ini namanya papan. Jadi, tahan supaya papan itu tidak itu ya, tidak eko, ada menahan beban di sana. Ya, ini namanya handrail. Ya, ini namanya handrail. Nah, ini ada ukurannya semua. Ya, handrail yang di bawah ini namanya mid rail, yang di bawah mid, yang di atas namanya top, yang mid top, ya, mid rail, top rail. Ini ada ukurannya semua. Ada ukurannya semua, ada standarnya. Dari sini ke sini berapa? Ya ini, dan ini, ya 45 cm ke sini berapa? Total berapa? Semua ada. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Ditanyakan nggak? Apa tanggalnya mirip? Ada ini. Murah kerangka itu. Tangga ini juga ada standarnya, berapa miripnya, berapa ikatannya, berapa dari ikat ini, semua ada standarnya. Tangga ini harus mirip 4:1, ya, supaya gampang diingat. Kalau tingginya 4 meter, luarnya berapa? 4 meter. 4:1 itu. Jadi kalau dia 4 meter plafonnya, dia harus ditarik 1 meter supaya dia miringnya dapat 75 derajat kemiringan. Ya, handle juga ya sesuai dengan standar Kemenaker. Karena supaya ada gambar yang mau dilihat nanti. Ya, karena saya juga pernah diskusi undang-undang Kemenaker, undang-undang Kementerian Tenaga Kerja maksimal boleh 95 cm maksimal. Kemenaker itu ada undang-undangnya. Nah, sementara kita yang di Batam ini selalu bekerja di perusahaan oil and gas, dan itu perusahaan luar. Dia pasti bawa undang-undangnya ke sini. Dan undang-undang dari luar, Australia standar sama British standar, itu 115 sampai 120. Ya.
Saya juga pernah dulu waktu di Jakarta ya, sempat sama orang PLN. Karena saya dulu di klien kami itu PLN buat gaji. Jadi saya komplain, saya punya kemarin sakit. Ribut baru dia buka kitab undang-undangnya memang betul 95 cm dari peraturan Kementerian Dalam boleh dan itu diundang-undangkan. Nah, boleh nggak lebih dari itu kalau itu undang-undang itu yang alinea terakhir, alinea kedua apanya selanjutnya dijelaskan kalau ada peraturan atau standar yang lebih tinggi itu boleh dulu. Ya, itu kalau kita pakai 95 boleh nggak? Pak, boleh. Misalnya nasional, misalnya nasional, nanti jangan kaget, jangan kaget. Ini kemarin Pak Joko bilang 115, 110, 120. Nah itu aturan dari luar, ya. Kalau lebih bagus kita terapkan, ya terapkan ya. Tapi undang-undang kementerian itu boleh dijelaskan 65. Nah ini step-step pemasangannya. Ini yang seperti yang saya bilang tadi penahan dari ya, nilai jaga penahan dari papan tersebut namanya patrok. Ini step-step awal kita mulai pasang staf ini. Jadi dulu tiangnya ya, pasang legernya penahannya dan step-step. Itu ini ya. Nah, scaffolding ini namanya legend. Kalau sudah dia terpasang seperti ini, nah ini ada namanya lagi, nama lainnya. Namanya jernih. Ya, orang British bilang, dulu juga bingung kan, kalau saya sudah berkomunikasi jadi supervisor, boleh panggil, Joko, kamu remove, artinya kamu selesai, kamu buang semua kerjanya, pikir gitu. Jadi bingung kan, pernah ini masuk dalam kelas namanya kerja, makanya di slide saya masukkan, supaya itu menjadi lebih pengetahuan, ya. Namanya kicker ini. Nah jarak dari sini itu ada standarnya, ada orang yang itu masuk ke dalam konteks lagi. Ya, nanti kita lebih mudah-mudahan nanti teman-teman ngambil anak-anak atau BSP saya sebagai asesmennya saya jelaskan. Ya, oke, slide-nya lanjut. Oke, ini ya. Nah, ubot itu ya. Ubot itu papan penahan di sampingnya. Fungsinya apa? Untuk kalau pelaku ya, dari kita pasang ubot itu fungsinya untuk menahan benda atau atas atau peralatan yang kita bawa ke plafon kita tidak mudah jatuh dari dia. Nah kita pasanglah yang namanya ubot ini juga ada standarnya. Lebarnya minimal 150 cm. Ya, kalau kita mau kasih papan, nanti teman-teman bisa tarik ukurnya. Lebar dari ukur itu 150 cm. Ya, Ibu. Ini seperti yang saya bilang tadi. Pipa Tuskapol harus memiliki nominal diameter luar 43,3 diameternya, offset diameter bulatannya. Ini Pak Tuskapol itu kayak gini. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat? Belum ya? Bulat kayak gini dia. Ya.
Bulatannya ini 48,3 mm diameternya, offset diameternya. Ketebalannya yang ini 24, ini tanda kiss. Ya. Di situ depan tanda yang lebih tipis. Ya. Sementara kita di belakang ini kebanyakan galangan-galangan kapal dia pakai 24. Ya, itu ingat. Bahan dari bekas scaffolding dapat terbuat dari besi lunak hitam atau galvanis. Tipe pekerjaan ringan, medium memiliki diameter luar, dominan, OD, offset diameter dari 2 inci atau 1,9. Tipe digunakan untuk pekerjaan berat memiliki diameter luar nominal 2,5 inci. Tiap papan harus memiliki sekurang-kurangnya 3 penahan support kecuali ketebalan rentang dari papan tersebut cukup untuk menjaga papan melengkung beban. Ini sini underload. Nah ini teknisnya saya jelasin dalam praktek papan A13 akan ditahan pada jarak 1 dan maksimal rentang. Ini yang maksudnya 3 penahan support. Nah kalau Hapusnya di atas. ini kalau panjangnya 3 meter, ya, di papan. Apa tahu kan? Nah, papan pijakan itu platform itu yang tadi itu apa? Nah, penahan papan itu sudah dibilang memiliki sekurang-kurangnya 3 penahan. 1, 2, tambah kurang-kurangnya. Berarti jarak dari penahan ini ke penahan ini berapa? Apa lagi? Minimal 1,5 penahan dari supaya dia tidak lentur. Ini kuatannya baik. Nah ini sini. Sekarang apa 50 rentang maksimal 26 overhang minimal 50. Overhang ini tahu nggak? Overhang maksimal ini. Overhang ini papan lebih apa ya? Kita papan lebih panjang kan? Ini papan ini maksimalnya harus 50. Supaya apa? Supaya kalau nanti bekerja kita ini papan itu kita kalau bahasa Melayu soket, ya. Ini ada standarnya semua. Yuk, lanjut. Papan scaffolding dapat berupa alat aluminium, kayu besi, atau papan berlaminasi. Papan scaffolding tidak harus dicat, harus bersih. Nah, ini nanti teman-teman yang bekerja papan scaffolding itu dia nggak boleh dicat, nggak boleh. Ya, kalau sekarat ya harus dicat dulu kanan. Kenapa nggak boleh dicat? Supaya kita bisa lihat ada retak di situ. Ya, papannya posisinya bagaimana dia nggak boleh. Ambil kan? Ini mudah. Nah, masih pernah.
Aku ngasih paket. Bilang. Oke, lanjut ya, maaf ya. Terus. Oke, ini ya, tempatnya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini usahakan ini papan sabuni. Ya, dia nggak boleh robek, melengkung, ya, pelintir. Nah, ini bentuknya isi kanopi. Di papan sabuni itu boleh dibuat dari ini dari wood, dari kayu. Ya, ini boleh dari kayu, boleh dari besi, ya, dari kayu. Jadi biasanya kalau pakai kayu itu digunakan di proyek-proyek tata laut offshore. Apa digunakan di offshore? Itu ada alasannya. Kenapa? Karena di offshore itu kan airnya asin ya, karat ya, tidak pasti karat. Nah, supaya papan kalau dari besi itu kan karat, gunakanlah papan kayu supaya dia tidak mudah berkarat untuk digunakan. Ini bahaya-bahaya sabuni. Nah, ini apa harus sabuni itu orang sabuni itu punya lisensi, jadi supaya dia memahami baik secara pemasangan, pembubaran, dia juga tahu bahaya-bahaya sabuni. Selain struktur desain atau besi kita mencukupi kesalahan material, overloading, material yang kurang bagus, ubah sabuni tanpa izin, jatuh dari ketinggian, material scaffolding yang jatuh, struktur scaffolding yang tidak tetap. Ini ya, bahaya-bahaya scaffolding ini. Ya, ini pasangan pembongkaran, spending scaffolding. Oke, Bu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini scaffoldingnya ambruk ini ya. Ini karena kenapa? Ya, banyak faktor. Makanya kita butuh, kenapa perusahaan itu tenaga yang punya lisensi yang berkompetensi, punya kompetensi yang sudah diakui sama negara. Ya, ini menghindari seperti itu. Ya, boleh jadi salah menggunakan materialnya, salah cara pemasangannya, salah ya penempatannya, ya akibatnya seperti itu. Ya, akan terjadi insiden di site di lapangan. Nah, ini teman-teman klasifikasi sabun. Ini orang sabun yang basic harus paham ini basic. Ya, nomor foto-foto ya di kelasnya. Ada light duty, ada medium duty, kapasitasnya 225 by ya, 1000 duty, 100. Ini kenapa banyak tulis. Nah, sabun nih kalau namanya bahan tapi dia namanya bahan. Berarti satu kolom ini kalau yang putih dia kapasitasnya 22. Ya, medium putih 450 biji per byte. Heavy duty 675. Ya, sampai namanya byte. Ada beberapa tipe scaffolding yang berbeda. Ya, bisa digunakan dalam bidang konstruksi adalah seperti di bawah ini. Ya, scaffold yang tunggal, scaffold full, scaffold bebas, scaffold gantung,
Ini jenis-jenis tipe-tipe scaffolding. Jadi scaffolding itu bisa dibuat untuk macam tipe. Ya, ada namanya scaffold gantung, scaffold bebas, scaffold tumpah, ya mengacu pada scaffolding AS. Guideline-nya scaffolding informasi tersebut untuk pemasangan. Oke, ini scaffold yang tunggal. Scaffold yang tunggal jadi dari satu deretan standar yang dihubungkan dengan meja. Dan scaffold tipe ini yang dipindahkan sampai kita benar-benar selesai. Oke, lanjut Bu. Oke, scaffold bebas. Oke, tower scaffold, mobil scaffold ini banyak macam. Yang di slide saya buat tadi ada yang namanya tower, ada namanya mobile, ada hanging, ya, gantung, yang maksudnya ada di gantung. Ada namanya briskes scaffold, ibu. Oke. Ini pembangunan. Ini contoh dari tipe-tipe scaffolding. Ini namanya independent scaffolding. Kenapa dibilang independent? Scaffolding ini dia tidak menopang dari sudut manapun. Dia berdiri sendiri. Ya, kekuatannya berdiri sendiri. Itu yang namanya independent scaffolding. Dan ini juga ada standar pemasangan. Bagaimana independent scaffolding, power scaffolding itu semuanya ada standar. Ya, standar pemasangannya semuanya ada. Nah, berapa panjang dari scaffolding ini? Dia harus 3 berbanding 1. Ya. Kalau ini 1 meter, ya, berarti tingginya harus 3 banding 1. Ya. Maksimal tingginya kalau sudah 1 meter, berarti dia harus 3 meter. 3 banding 1. Ya. Kalau dia mau lebih tinggi lagi, berarti ini harus, nah itu perbandingannya. Rumusnya seperti itu. Kalau dia independen, dia berdiri sendiri, dan tidak menopang kemana-mana, dia harus punya standar. Jadi scaffolding itu ada standarnya. Kalau dia 1 meter buka di sini, tingginya harus maksimal 3 meter. Kalau lebih nanti dia akan, ya, dia nggak stabil. Seperti orang, kekuatannya itu nggak stabil. Ya, ya. Istilah orang bisa pasak pada tiangnya, ya. Tiangnya tinggi. Kalau mau lebih tinggi, lebar lagi. Ya, lebar lagi. Kalau 2 meter, maksimal berapa? Nah, ini begitu seterusnya. Kalau dia mau lebih tinggi lagi, lebarnya. Scaffold menara. Scaffold menara adalah perancang berdiri sendiri yang terdiri dari 4 tiang vertikal. Dibangun menggunakan sistem modular. Tinggi maksimum menara tidak boleh melebihi, ya. Tiga kali ukuran minimum dimensi bagian menara. Ya. Atau 3 gantung standar. Ya. Jangan kaget tadi. Kalau Bapak bekerja di tempat, saya dulu pernah betel. Betel itu malah ada ukuran standar yang lebih gila lagi. Kalau di dalam workshop, dia pakai 3 banding 1. Tapi kalau di luar workshop, dia pakai 2 banding 1. Suruh balik. Ya. Dulu di betel karena itu lumayan lama. Saya 6 tahun. Saya tahu lah tentang scaffolding di betel. Ya. Jadi, ya alhamdulillah di Batam ini hampir semua perusahaan, hampir semua. Pelatihan mereka yang ada di sini. Belajar ini kita harus berani, ya. Apa namanya itu ekspor itu sesuai dengan standar yang bersama. Scaffold bergerak adalah scaffold berdiri sendiri yang dapat digunakan berpindah di mobile. Jadi dia bergerak itu, kenapa dia bisa bergerak?
Nah, kemudian dikasih roda. Kalau dalam scaffolding, roda itu ada namanya. Jadi kalau kita seorang scaffolder yang handal, yang kita jelas, nama roda itu adalah namanya Astor namanya. Astor, ya. Jadi dia semua menggunakan bahasa Inggris. Namanya Astor wheel. Ukurannya pun ada yang 16 inci, ya, ada yang 20 inci, tergantung kekuatan dari loop scaffolding. Kita mau pakai yang mana? Ya. Oke, Bu. Nah, ini dia roda. Dia ada briknya. Dia ada briknya. Jadi itu dia bisa dipasang briknya. Nah, ukurannya dia ada yang 16, ada yang 20, ada yang lebih besar lagi. Nah, Bu. Oke, scaffolding. Astor, seperti yang saya bilang tadi. Astor bantalan roda. Desain yang ditempatkan di Kabupaten Sapur dapat ukurannya dan kapasitas Astor harus dipilih sehingga dapat dinyalakan. Nah, ini ukuran maksudnya saya tadi. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung kebutuhan user. Pak, saya mau pasang Sapur mobile. Kekuatannya saya butuh karena yang mau naik itu kita 5 orang. Nah, kita seorang engineer Sapur. Nah, seorang scaffolding itu sedikit agak bangga karena dia melekat ya seorang engineer juga, ya, karena dia yang merancang. Nah, merancang bagaimana scaffolding itu aman sesuai dengan standar. Jadi kita di lapangan diskusi, ya, butuh pemasangan scaffolding naik kita 5-6 orang. Kita udah tahu 5 orang, 1 orang, beban orang sekian. Yang satu nova kita harus tahu kegunaan dari scaffolding. Ibu, ya, jadi bigcast, ya. Kalau bahasa Indonesianya angka dulu, ya. Bigcast, ya. Dia lebar, sama. Desainnya juga rumusnya sama dengan scaffolding independen. 3 berbanding 1. Ya. Ibu. Oke, scaffold persegi, ya. Ini harus dibuat pada setiap deretan standar di luar yang membujur. Yang ditulis membujur harus dibuat pada setiap deretan standar. Transif bracing melintang harus dibuat pada setiap baik. Deretan keluar pada standar pada setiap buka setiap deretan internal. Yang ketiga harus berhitung buat bujur. Ya. Nah, ini teman-teman pasti bingung nih, apa yang namanya longitudinal brace, apa yang namanya transif. Ini transif bracing, ada longitudinal bracing, ini banyak jenis-jenis bracing. Nah, makanya teman-teman untuk lebih detail kita harus minimal itu 3 hari supaya saya bisa jelasin apa sih yang miringannya berapa, apa yang namanya transitis kekuatan dari sudut kemana-kemana, ya, apa itu longitudinal brace, gimana cara masangnya, kemudian ada kemana. Dan kalau saya jelasin ini aja satu malam ini nggak boleh nih, pasti nggak boleh, ya. Ini secara praktek saja, ya. Oke, lagi Bu. Nah, sistem penyangga propping sistem harus disesuai. Semua sistem penyangga harus disambung dengan baik. Kedua, sistem spool dengan panjang lebih 1,8 harus dibuat kedua sisi bagian pusat. Sistem spool harus diatur sehingga sudut miringan. Nah, ini kan ada sudutnya 60 cm. Ayo. Kapal menjorok keluar struktur yang ditopang bagian landasan di bagian lebih sebagai pemahaman. Kapal menjorok keluar struktur sudah ada. Ini kan dilihat, jelasin sedikit dilihat, ya. Anggap ini sebuah bangunan, ya, bangunan stapel.
Dan di sini ada kaca. Nah, kita mau pasang kaca ini di luar gedung tersebut. Di luar gedung. Nah, itu share untuk pelaku scaffolding. Untuk kita untuk buat lantai kerja. Nah, apa yang kita harus siapkan ke mereka? Nah, desainnya tadi, engineering scaffolding. Kita pasang scaffolding menjulur keluar. Ini yang namanya scaffolding engineering. Ya. Dan ini ada desainnya. Ya, ada desainnya untuk plafon tersebut. Berapa dia keluar, berapa spur, ini namanya spur. Menahan dari tersebut namanya spur. Berapa kekuatan spurnya, berapa kemiringannya. Ini namanya scaffolding engineering. Yang mendorong keluar namanya tinggi. Ya. Nah, desainnya, cara desain ini masuk dalam scaffolding intermediate. Ya. Nah, dalam ini basic, naik intermediate, naik cepat. Jadi pelajaran tapi basicnya kita harus tahu. Oke, untuk dan ini tadi ya keterlibatan yang ketiga untuk metode yang tepat memposisikan panjang beam. Terus, nah ini seperti yang saya bilang ya keterlibatan stabo. Tahan cara-cara metode pasang. Ya, dan ada penahannya di dalam gedung. Lanjut. Oke, ini perkiraan berat masing-masing komponen material. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Ini tebal dari pipa tersebut. Ini 1 meter panjang pipa itu 45. Ini tebal ini. Ini berat dari double titik-titiknya. 8. Kenapa kita butuh berat tersebut? Karena kita akan teman-teman nanti seorang menjadi engineer butuh menghitung berapa sih beban mati ya dari scaffolding. Kalau scaffolding itu tumpang di sebuah katakanlah kita buat modul atau jaket atau house menahan dari bebannya. Kalau seperti manajer tanya berapa sih scaffolding itu kuatannya di sana nahan dari. Nah, kita harus tahu ini kekuatannya. Kita hitung. Ya. Apa semuanya, maka dampaklah beban tahu berapa kekuatan tahan dari modul atau apapun yang menahan. Ini skapul yang terpisah ya, 2 baris standar pokok. Nah, ini skapul ikatan independen. Lanjut next. Nah, skapul ikatan independen jarak antara standar dan beban yang digantung ya. Legend-legend kadang bicara kebanyakan harus bisa mencapai 27. Ini skapul ikatan independen ya, geser. Ini sesuai dengan yang tadi. Ada skapul itu klasifikasinya ada light duty, ada medium, ada heavy duty. Ini rumus cara dia masak. Oke, ini tipe-tipe ikatan ties. Ya. Scaffolding itu ada ikatan. Nah, namanya ini ada yang namanya two-way tie, tembok tie, two-tie, lifty, vertical tie, ya. Dan yang lain. Oke, ini pagar yang saya jelasin tadi. Ya. Tinggi pagar. Ya. Oke. Ini papan pijakan kaki harus disediakan untuk orang yang bekerja pada tempat kemudian yang berisiko jatuh lebih dari 1,9. Tinggiannya harus sesuai dengan perbedaan jarak antara bagian keyboard dengan bagian bawah kok. Tidak boleh lebih dari 692 papan pijakan. Ya. Oke, ya.
standar yang ini standar luar, standar ini standar 115 ya. Ada yang pakai banyak ya, yang pakai 110 itu standar Australia. 115 pakai sama standar 95 cm seperti yang saya tadi dipakai. Kita jangan heran lagi dapat perubahan. Kemarin dijelasin Pak Joko ya 115 ya, dipakai M ya, kayak lanjut. Jadi ketika menahan silakan itu menahan masyarakat dari mobil kapal. Lanjut. Pipa dipasang dalam posisi yang nyaman, baik untuk peningkatan untuk independen kapal. Saya jelasin supaya teman-teman paham peningkatan untuk kapal independen. Peningkatan yang jenis properti pada independen kapal. Jadi kalau bangunan kapal begitu supaya dia bisa mengikat, supaya tidak bisa lepas dan rumus tidak disatukan, kita gunakan pengikatan namanya optik. Jenis optik kita ikat di sana dulu. Nah, dari ikatan ke ikatan itu maksimal 3 meter. 3 meter ke atas, 3 meter ke samping. Cara pengikatan ini memang kita harus praktek di lapangan supaya teman-teman paham gambaran bagaimana cara desain pengikatan dari ice meter. Ya, nah ini jenis box T atau putih langsung. Ya. Kalau di sini bangunan-bangunan gedung-gedung kita bisa gunakan metode tersebut. Tapi dalam rumusnya tetap sama 3 meter kali 3. Ini tampak atas. Ini konkret tadi kita bisa ikat. Blok. Oke. Nah ini ya. Metode peningkatan. Oke. Oke, ini tadi masih dalam jenis-jenis peningkatan. Ya, scaffolding tersebut. Jadi itu dibuat dengan menggunakan sebuah pin itu dikencang sesuai panjang dari pipa scaffold, ya, tidak lebih dari setengah jumlah ties. Jangan tergantung pada ties voice power atau scaffold yang akan ditempatkan. Ibu, ini ya. Metode peningkatan banyak sekali ya, ini level 3. Oke. Ya, saya agak cepat ini slide-nya karena saya jelaskan secara mendetail. Oke, ya. Nah ini cara pengikatan tangga. Ya, apabila kemungkinan akses tangga ke scaffold haruslah berupa menarakannya yang terpisah pada scaffold utama pada area yang besar, baiknya digunakan tangga permanen. Lanjut. Oke, kemudian untuk tangga malam ini mau ya dekati itu. Lanjut. Nah ini cara pengikatan tangga tersebut. Nah, pengikatan tangga itu banyak cara. Boleh menggunakan tali, boleh menggunakan wayar kawat, boleh menggunakan ada fitting ya. Namanya klem lega. Klem lega ini banyak jenis. Lain dan sini dua kali. Oke, lanjut. Nah ini ya dalam masuk akses. Nah di scaffolding kalau ke atas tadi apa namanya?
Nah, kalau ke samping tadi baik. Kalau ke atas namanya wing. Ya, scaffolding setiap timnya itu tangga itu nggak boleh nyatu, harus zigzag. Tangga pertama, tim pertama naik, tangga kedua naik lagi, tangga ketiga naik lagi. Nih, apa samping? Nggak boleh setiap tim langsung, harus setiap tim pada tangga. Zigzag, ya. Kenapa harus zigzag? Nah, jangan sampai tuh apa? Tuh banyak alasan tadi itu supaya kita naik kan yang itu kan semua usianya pasal kan dan usianya pasal juga kita naik berapa usia nggak salah ada yang umurnya udah 50 yang supaya dia bisa rest gitu. Naik untuk keselamatan dia bisa rest dan ini juga ada standar ya standarnya Australia ini berapa dari plafon ke plafon dari titik berapa dari plafon ke plafon itu ada standar ya. Kalau di ini standar maksimal yang hanya boleh digunakan 3 meter harus plafon wajib. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya kelelahan ya kelelahan naik tangga 3 meter. Nah kalau Australia standar dia boleh 6 meter tapi dengan syarat. Jadi banyak macam standar cara masyarakat melakukan ya. Jalan masuk ini tadi masuk dan ini aksesnya gate-nya pintunya dan ini namanya banyak macam namanya ya setiap satu itu ada namanya jadi harus tahu satu masuk ini berapa lebarnya akses itu ada standarnya ya kalau di standarnya Australia standar pintu gate itu maksimal 90 cm jadi yang boleh lewat. Kenapa kalau terlalu lebar nanti bisa berpotensi orang jatuh. Dan sekarang juga satu ini sudah upgrade dia pakai speedgate. Oke, Bu. Nah ini, ya. Boleh nggak tangga ini? Lurus ini. Boleh nggak? Ini kan lurus nih. Hah? Dalam bingkai scaffolding itu kalau standarnya dia harus pilih 75 derajat atau 4 dari 1. Kapan ini diperbolehkan? Kalau ada persyaratan tertentu dari perusahaan. Jadi perusahaan itu ada istilah nama-namanya. Ada namanya emosi, manajemen objek. Ya. Dia bisa merubah standar asal manajemen itu mau setuju karena ada sesuatu hal yang tidak boleh dia tanda itu apa? Jadi ada namanya manajemen objek. Nah kita sebagai seorang staffer ya harus mengikuti sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Nah kalau Pak tanggal nggak boleh. Kalau mau buat tanggal supaya kita harus undang yang bertanggung jawab. Ya, kalau dalam perusahaan itu project itu biasanya project manager. Nah, project manager harus membuat statement dan memberi alasannya pada pihak safety department dan harus baru masuk. Ya, kita tugas kita membuat itu bagaimana ya.
Oke, ini scaffolding jenis kandang burung ya. Di yes, kandang burung ini jadi keragaman patokan diatur pada jarak khusus dan paralel dan ini pisah. Nah, sisi terusan dan tulis boleh dibuat. Terusan itu bentuk akses kabel yang normal. Jadi pasangan ini. Oke, lanjut. Ya, kabel jenis kandang burung bahkan mengecuali mengerti pulang bekerja menentukan luas ya lebih dari 5 kilo. Oke, lanjut. Swine bridge di bawah kata dibajak ya. Swine bridge standar mobile people bahasa standar dan setidaknya tidak standar. Ini gambar yang pantulan ini ada bangunan yang sifatnya visual support. Salah satu contoh, kalau kita lagi mau hitung, mungkin bangunan kita pasang kapur itu apa? Ya, kita boleh pasang namanya solusi akan jadi scaffolding. Jadi ini ya, belajar besi contoh tipe A, tipe B, ya, pemasangan besi. Nah, besi ini juga ada standarnya. Kalau dalam kelas, tapi kalau banyak aja. Saya ada kelas kepala buat nanti berminat mendalami strategi, harus banyak bertanya. Kenapa dikat seperti ini? Kenapa dia ini ada standar? Ya, salah satu yang contoh, misalnya dalam sedikit kita boleh sehingga mengonamis dibaik, tiang, belajar pasang. Kita belajar tiang, ya. Pemasangan ini harus sedekat mungkin belajar. Sedekat. Boleh nggak dia jauh dari deck? Boleh. Toleransinya itu 5 cm. Jadi dia boleh begini. Dari belajar ini ke sini ke atas ini maksimal 5 cm. Dia boleh begini. Boleh 5 cm. Lebih dari sini tidak boleh. Ya. Kalau bisa selambat mungkin dari standar itu dia boleh jauh dari belajar hanya toleransinya 5 cm. Ya, Bu. Scaffold jenis truss out adalah scaffold jenis terikat mandiri tidak didirikan dari permukaan tanah, ditopang oleh scaffold dibangun di gedung ataupun struktur bangunan. Penopang bangunan scaffold adalah truss out. Tadi Bu, ya truss out kaki mati baru truss out. Dan ini sama dengan tadi itu yang jenis cantilever tadi. Jadi posisi yang di dalam penahan itu ya, namanya dalam penahan dari pipa yang berdiri. Lanjut. Ini ya. Bangunan ini di luar bangunan. Ya. Yang menggiring ini kan cantilever itu namanya truss. Ini ada juga apa namanya itu standar pemasangan. Berapa kemiringannya, berapa pipa yang berdiri, itu ada standar. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya. Jadi, kalau di pas ini
Ini saya jelasin dari tempat dia paham gitu. Berapa boleh keluar ke sana naik sampai pagi. Oke, stafur selang ya. Udah. Oke, ini gantung stafur, main gantung, ya, hanging, lanjut, ya. Ambil gitu gimana? Nanti bu, boleh gantung stafur, turun sedikit, cara sama dua pasang, silakan pasang kawat seperti ada kiri mengurangi rentan dari sisi itu dampak miringan dari kawat seperti itu. Oke. Bawah lanjut. Lanjut bu. Tadi. Ya. Ini salah satu jenis yang seperti yang tadi kapuding gantung yang menggantung. Kebalik ya, kalau kapuding biasanya dari bawah kekuatan bisa di atas. Ya, ini salah satu contoh ya bagaimana kita lihat kapuding gantung atau handling kapuding. Oke, lanjut. Ini jenwil ini fungsi untuk bagaimana kita menaikkan material atas yang kita. Ini salah satu alat peralatan yang kita butuhkan saat kita memasang kapuding tersebut. Ya, jenwil namanya atau kakol. Kalau bahasa saya paham namanya kakol. Oke, lanjut. Ini dan ini juga ada standar ya cara pemasangannya. Berapa dia keluar, berapa kekuatannya. Juga ada standar. Ini scaffolding setelah kita pasang, setelah kita erek untuk mengetahui bahwa scaffolding itu layak digunakan sama orang lain. Pasanglah yang namanya tagging scaffolding tag yang berwarna hijau. Dia sudah scaffolding set use, sudah layak. Ya. Lanjut. Dan ini scaffolding satu retek. Yang ini warna merah, scaffolding merah. Dan ini don't use scaffold. Scaffolding itu tidak layak. Warna merah dengan tulisan jangan gunakan scaffolding. Bahwa scaffolding itu masalah perbaikan atau modifikasi atau ada komponennya yang berubah. Inspektor akan meletakkan tagging penanda bahwa scaffolding itu. Oke, lanjut. Itu ya. Scaffolding kamu harus inspek info setiap 7 hari mulai. Lanjut. Ini kita metode pembangunan scaffolding independen. Lanjut. Nah, mulai dari tiangnya kita tegakkan. Ini base plate, dirikan base plate dulu, tiang. Lanjut. Dan dirikan tiang, pasang. Ini step-stepnya. Terus kaki 2, 3 naikkan tiangnya, standarnya. Terus naik lagi 3, naik lagi. Ini step-step. Ya. Jangan dari atas ini ke bawah, dari bawah tuh. Terus, nah begitu naik lagi, ya, ikat double-nya naik, terus, dan, nah ini yang selalu salah di lapangan. Setelah kita naikkan tiang, pastikan kita pasang yang dulu namanya bracingnya, supaya dia tidak lantai di tiangnya. Kalau kita tidak pasang bracingnya, ya, kalau sengit sana, sengit sini ya, gampang. Dipasang dulu, biar stabil. Terus sampai sini naik lagi. Terus baru naik atas. Belakangnya namanya tadi apa namanya?
Aku nggak begini. Laser. Kamu nggak pakai ini? Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi teman-teman. Memang saya hanya bisa memastikan mereka memang waktunya Orang tua saling ninggalin aja, belum dijelasin dulu. bisa bicara. Orang tua saling ninggalin aja, nggak dijelasin dulu. Ini habis itu sudah. Kalau saya bahas Itu sudah. sudah kita Ya itu makanya. di kelas tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Masa berlangsungnya dari belajarnya itu nah, tanya apanya? Materialnya? Material. Oh, kalau material itu tergantung dari perusahaan. Nah, perusahaan karena kalau yang perusahaan kayak saya kalau masuk kantor, dia pakai standar. Dia pakai yang tadi tebalnya itu 40 minimal 32. Setiap material yang dibeli, yang itu dia beli, pasti dia sesuai dengan menunjuk standar dari perusahaan. Nanti pasti ada pihak yang cek untuk material itu jalan di lapangan. Pihak warehouse dia cek sesuai dengan. Kalau di material itu ada namanya Ini terus sekarang material spek material cek. Kalau tidak sesuai dengan standarnya bisa nyambunginnya kayak apa? Nyambungin apa? ya Pakai ini sama beres. Iya, jalanan kapal. makanya bukan. Nggak harus baterai itu makanya. Kalau beko nggak boleh. Ini aja masih. Yang saya bilang, Iya. apakah itu scaffolding? Kita seorang scaffolder tahu Baterai. scaffolding itu nggak boleh beko, Kecil banget. nggak boleh sekarang ini ya. Kalau sekarang menggunakan dari anak serta beko itu scaffolding ada. Biasanya apa yang dilakukan supaya bisa digunakan? Dia akan potong. Misalnya beko 2 meter, dia akan potong dapat 1 meter. Dan beko tadi langsung dibuang. Bisa nggak? Jadi material itu tidak boleh beko. Tidak. Kita seorang kapolda, kita juga harus menjaga aset perusahaan. Karena aset perusahaan itu juga kita bekerja di situ. Kita mencari fakta untuk disebabkan kita juga harus menjaga yang namanya aset. Ya, beko. Lagi saya nah, bagus sekali misalnya. Kesalahan apa yang sering terjadi di sebuah satu ini bagaimana? Kalau mengatasinya, seperti itu kan kita dengan pelatihan dan sertifikasi yang saya bilang. Bagaimana kita mengetahui seorang staff lisensi. Bahwa kita sudah punya pemahaman dan kalau kita sudah masuk ke dunia strategi, kita alasan juga pagi kita juga harus ada namanya ikuti kita tahu tentang rencana kita bekerja di mana di gedung atau di infrastruktur dan kita bisa menganalisa bahaya-bahaya dan dikeluarkan di dalam DSA analisis. Kita menganalisa bahaya, kita akan mengatasi ya, mengatasi bahaya-bahaya, menganalisa. Kita bekerja di daerah
misalnya di barang apa ada kondisi panas seperti itu, bahaya terbakar, atau bekerja di ruang terbatas, IT, atau bekerja bawah katakanlah kita lagi bawah apa laut, semuanya ada laut. Bagaimana kita menganalisanya? Kita diskusi sama teman-teman, bagaimana kita edukasi bahaya. Ya, salah satu Kapolri supaya orang karena Kapolri sebenarnya adalah ketika salah satu contohnya kita pasang barikade supaya orang menandakan bahaya orang tidak masuk ada pasang barikade, pasang signboard, ya, mungkin nanti progres, ya, supaya orang tahu dari kita nanti utara mengatasi bahaya-bahaya ini. Lagi. Oke, kalau tidak ada, ya, terima kasih teman-teman. Ya, untuk malam ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman butuh diskusi, ya silakan ya. Nanti saya subscribe nomor handphone saya. Karena kalau teman-teman bertanya dan juga tentang scaffolding ya, bagaimana tentang scaffolding ini segala macam, dan kita bisa diskusi lah lebih panjang supaya teman-teman bisa untuk masuk ke dunia kerja dan bisa tidak sampai Bapak itu tadi yang kemarin kata-kata yang kemarin itu adanya bisa masuk melamar jadi orang scaffolder pasti ada yang lebih karena orang scaffolder ini tanya jauh dari yang saya sampaikan ya. Supaya kita bisa ahli di bidangnya saya bilang ambil solusinya ya. Apapun itu mau masuk dari militer, dari tiket, scaffolder, sekarang semua sudah ada lisensi yang tahu bahwa ada sudah di sini kemarin. Ada. Oke, balik lagi itu dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf untuk tadi. Ya mungkin untuk malam ini yang materi scaffolding cukup yang disampaikan kepada Pak Joko. Terima kasih waktunya untuk Pak Joko telah meluangkan waktu untuk boleh tahan sebentar. Boleh tahan sebentar. Kita akan disampaikan kepada Pak Suartono yaitu tentang dasar-dasar K3. Dengan Pak Suartono, silakan Pak. Kemarin malaman. Gak cuma sih cewek-cewek kedua itu saling jalan apa yang Kemarin ikut tadi saya, termasuk yang online, yang online juga, itu juga ya. Oke, untuk yang ASC juga saya minta ikut lagi kalau ada materi yang lain selain ASC kayak malam ini kalau tadi Pak Budi. Mungkin besok ada lagi apa materi yang lain? Ada penting atau yang ASC juga ikut lagi. Atau yang semuanya juga ikut lagi apa? jelas. Karena kalau Jelas Anda cewek-cewek mau jadi ASC, Anda pun sama harus tahu tentang scaffold. Tadi Pak Joko bilang ya, Ini sudah disampaikan sudah ya. Saya juga sama. Saya kondisi saya sekarang mengatakan ASC, tapi saya juga ikut training scaffold ini yang basic. Itu kan juga di AST.
yang ini Depok gitu. Jadi saya ngambil tahun 2000 sama dengan lifting berurutan yang ngambil lifting dan Kapolda itu 2008. Karena kita untuk orang IT itu harus tahu. Tahu semua harus. Bukan kita harus jadi ahlinya skapol, tapi minimal kita tahu. Tahu kita orang skapol kerjanya benar atau enggak, minimal kita tahu. Kalau nanti pas bekerja di ketinggian atau pas bekerja di dalam tanking, kita harus tahu juga. Makanya IT nanti belajar semua. Kita disarankan di sini ikut semua. Kalau bahasa Inggris juga ikut, ya kan? Bahasa Jepang juga ikut. Karena kita nanti akan bekerja dengan orang tua orang asing. Tadi Mas Eko bilang, ya kan? Kita di mana mereka, tapi bahkan tempatnya investor asing. Atau ada kerja di proyek, saya dari awal mulai kerja, tahu tidak? Katanya ini tapi orang bilang tapi materi dasar-dasar ketiga lagi. Ya kan? Iya. Tanya ini. Setelah itu apa? Kalian nggak ngasih rangkaian acara, kan bingung. Yang segmen waktu itu belum Berapa kali kita punya sudah saja. Di sini di grup dasar-dasar ketiga yang dikirim. Karena semua proyek yang dikerjakan di Indonesia itu kontrak dari luar. Nah, lebih ini kontraknya lebih keluar juga. Kayak yang kontrak aja belum pernah keluar. Belum pernah. Kerja di dalam negeri aja di Indonesia. Tapi kita dengan orang sampai hari kemarin. Bahkan di sini dengan orang Jepang, orang Korea. Kalau kita bisa Pak minimal ya kan? Ya, terima kasih dan mereka Sepatah dua patah kata yang kaitan materi, penyampaian materi lagi. mereka bahagia senang kalau ditegur dengan bahasa mereka. Tapi begini kita komunikasi Untuk belajar asal memang sekarang belum apa-apa. Kalau sampai tadi sampaikan Mas Joko, tambah kompetensi, ya. Bilang kemarin, kalian cuma tahu. Kompetensi ada tingkatkan. 5 tahun, kedua, apa hari kemarin bilang kita bisa katakan kita yang Korea. Kita lihat Mas Joko ya. Atau kalau di Indonesia minimal konvensinya kita bisa terima RP tadi. Ya, ya memang dulu mungkin katakanlah paling tidak 2000, 3000, ya kan? kamera astaga. Baik. Yang kita masuk ke rekening memang bukan dalam Baik. RP. Baik. Standarnya konvensinya. Awalnya berhenti dulu. Karena itu kita masih. Maka, jangan ya. Terima kasih Pak. Waktu lengkap sekali. Ya, ilmunya luar biasa sekali. Baik, Dan. Saya tidak akan mengambil satu karena beliau yang expert. Karena saya sebagai IT, saya hanya 10 tahun. 10 tahun. Ada nanti kalau yang mengadakan tadi khusus kapol misalnya cukup tinggi boleh atau di luar termasuk yang masalah hasil sertifikasinya juga di luar besok bulan ya ada kan ditawarkan training untuk tadi juga masuk ke NSP nah harus ada ambil berbayar itu pasti ya betul ya sekarang nanti tapi kalau kita mau dapat barangnya ikan yang lebih besar lagi rumahnya juga harus kalau ada gratisan terus ya nanti ikannya kecil paling lagi ikan belanak ya kan atau rumahnya kering tapi kalau mau dapatkan apa ikan tuna dengan yang satu ekornya ratusan kilo rumahnya paling gede kayak itu lah
beli sertifikasi harus dibayar. Kita modal, ya. Tanamkan modal investasi. Umur berapa sekarang? Bayangkan kalau sampai di tahun-tahun bisa nggak? Insya Allah bisa. Mulai dari sekarang nih, sampai belajar. Kamu ini belum? Belum. Sudah. 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 Kira-kira gaji ada sampai angkanya yang dibuka, ya. 5 tahun lagi, kita punya itu. Konteks 10 tahun lagi sampai 30 tahun itu anak. Kayak ini kalau beli rumah belum ya? Nah, kita coba tingkatkan juga. Kita gimana lagi? Nggak perlu beli orang itu, nggak perlu korupsi. Kita belajar, ya. Belajar tingkatkan. Saya juga caranya saya menyesal mulai kerja di proyek ini. Saya sudah waktu itu sudah 22 lagi, sudah lulus sarjana, sekarang 28. Ya, 28 tahun. Kalau bisa waktu itu, Ini kan kamera ini kan, kameranya diperbaiki. Betul saya setiap kali saya kerja pasti saya tarik juga orang lain yang itu nggak suaranya ada tutup ada kalau sudah makan nggak ada aktivitas kantor biasanya kalau untuk karyawan yang bandel-bandel di lapangan oh udah saya juga tapi kalau sama saya kadang-kadang masih masih kalau ada mati tapi kadang-kadang saya tanya ini masalahnya berkeluarga pun masih yang bapaknya yang ada seperti ini bolak-balik Malaysia perempuan masih single malah sampai hari ini ya jadi testing kata penting juga. Nah untuk nanti materi hasil lagi mungkin bukan malam ini ya Mas ya? Iya Pak. Sudah kemalaman. Mungkin besok lagi tolong diumumkan di YouTube. Iya Pak. Ya. Kan seperti apa materinya apa boleh saya boleh. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan? Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Pesan saya dan ketika Anda sama Ibu siapa terima kasih Pak? aku kita siap mental. Jangan terlambat. Hujan, ya kan? Siapkan. Kita semangat. Dan pada itu telah ada hujan. Tahun yang lalu hujan sudah turun. Jangan jadikan bisa kita selesaikan juga. Sudah. Pakai apa? Pakai sepatu, ya kan? Atau ada naik apa taksi. Semangat jauh. Ini ada yang tinggal di Bengkong enggak? Kemarin kita di Bengkong. Bengkong pulang. Malam siangnya
Siapkan untuk apa saja dijelaskan di sini. Kita baik sampaikan satu supaya bang kalian kita belajar jadi nanti ingat lagi tahu langsung apa ya kan walaupun Anda belum tahu persis besok kamu lagi bisa tanya karena kita ada kompetisi di waktu tadi ada mau nanya ada yang nanya ya karena kita belum tahu semua kan baru nama itu enggak tapi kalau kita sudah ada tahu ya pasti akan bertanya enggak hanya itu ya yang disampaikan kalau bisa jangan dipukul kalau dipukul pasti malas akan buka tapi kalau kita kita akan ya kan bisa kita jadi kalau selesai ulang atau besok pagi bisa ingin lihat lagi per 4 jam pada kali itu caranya ya semangat ya besok ketemu lagi kalau ada lagi atau tetap lewat jalur offline pun tetap ketemu lagi ya jangan disudahkan selama saya masih memula dulu sampai kemarin saya pernah dapat ranking gratis belum pernah dapat ranking gratis bayangin ya Pak Joko mungkin juga belum pernah ya Pak ya jadi harus punya kesempatan yang luar biasa jangan tidak dimanfaatkan ya meskipun dari training gratis kan ada sertifikat kita tapi itu sudah sertifikat bayar kan iya Pak bayar kan berapa bayar berapa namanya berapa Yang untuk hotelnya 100.000. Ya, biasanya kalau sertifikat itu 100 untuk materinya ya, paling tidak ya, kita siapkan kalau Anda yang sudah itu sertifikat resmi ini sertifikat lembaga lo jangan banyak gaya itu kan kita save buat apa minimal katakan itu bayar 500.000 bayar 1 juta bahkan ada training sampai bayar dari $1 tapi 3 juta lebih ya boleh tanya berapa banyak itu training saya sampai segini apa cukup training yang seperti ini saja gimana kok ya trainingnya udah sertifikatnya udah keluarkan biaya berapa kalau dihitung tuh saya trainingnya juga dihitung dari pertama kali saya jadi arsitek berbayar training bisa sekitar 60 dari tahun 92 sampai kemarin apa pelakunya itu bisa dari ya kan? Kelas Kapolri saya Pak ada yang minimal untuk Kapolri kelas profesor sampai lewat itu mana lo ada jadi kalau cabut aja ya kan? Dan itu ya ada keluarga biaya untuk training 500 kecil kan? Kalau kita akan dapat itu namanya ready mas? Ready? Berani punya gaji dolar?
Berani? Berani nggak? Berani nggak, Pak? Hah? Berani? Berani? Jawab tadi. Berani nggak, Pak? Berani ya. Nggak apa-apa. 5 tahun bandingkan dengan tempat lain. Ya, bandingkan dengan tempat lain. Ini pengalaman saya. Namanya kawan-kawan saya. Dia kerja keras, belajar. Ini kan baru 5 tahun kedua. Mari saya sampaikan. Dulu saya punya anak dua, waktu saya di kan di Depok ya. Jadi itu ada 2 orang sakpol SD, sakpol di SD, ya SD sakpol, sekarang dia bekerja di Papua beberapa tahun, bisa 4 tahun. Orang Batam, proyek kecil begitu dari saya, Pak. Saya kecil dia lebih banyak. Awalnya nggak bisa bahasa Inggris, kan? Apa-apa. Sekarang kalau meeting, jadi foto saya, ya, meeting, cuma dia satu-satu orang. Yang lainnya, dari kantor, ambil semuanya, apa yang ambil semuanya, ambil aku dia ambil, bullshit dia ambil, ya kan? Yang lainnya dia ambil semua, listing apa semuanya sampai kapal juga dia ambil training bahasa Inggris, sampai dia ambil full waktu. Yang semua barang berapa banyak, ada gajinya berapa? Waktu itu kalau dia kerja sampai jam 9 tiap hari, kalau paling semuanya juga karena dia tadi komunikasi sama saya, kirim foto di Facebook, itulah gambarannya. Kita bisa buat, bayar, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup untuk malam ini sama Pak Sulistyo. Yang untuk selanjutnya ada penyampaian dari trainer kita bahasa Inggris, yaitu Ibu Fitri. Ibu Fitri, dipersilakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi bisa bahasa Inggris. Kasih.
Nggak usah dilanjutin aja. lanjutin aja. Dilanjutin aja. Besok di share. Nanti di-infoin di grup. Yang dari observasi kan ya, dari Pak tadi Ada penyampaian dari Pak Arif. gimana. Yang dari Bu Fitri mungkin cukup untuk malam ini. Ada penyampaian dari Pak Arif yaitu tentang offshore. Oke, tunggu yang sebentar ya. disampaikan kepada Pak Arif. Siap, tunggu sebentar. Sudah. Ya ini ada penyampaian dari Pak Arif tentang itu. Pak Bu, akan disampaikan kepada Pak Arif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear kan? Clear, Benar, Pak. Pak. Ya. Mohon maaf nih, baru prepare. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hasanin rabbana syakur. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur ya dikumpulkan dalam forum yang sangat baik ini. Kita bisa share knowledge, share berbagi dengan kebaikan. Di sini luar biasa kita kehadiran pemateri-pemateri yang handal, yang senior, mau berbagi, yang share knowledge, yang dengan tulusnya. Ini semua ilmu-ilmu yang dalam sekali, ya. Saya sangat apresiasi. Ada Pak Suwartono yang selalu hadir. Kemudian sekarang malam hari ini ada Pak Joko, yang beliau memang sudah melalang buana, ya, untuk yang spesialis di scaffolding. Ya, alhamdulillah saya baru sekarang masih di offshore Myanmar, ya, tepatnya di SXP platform, jadi masih dalam tugas di on board. Jadi yang ingin saya sampaikan pada para regenerasi, para penerus-penerus calon-calon profesional, ya, seluruh Indonesia yang offline maupun yang online, ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini yang sangat luar biasa. Jadi IMTC ini sebagai base camp-nya calon-calon profesional muda, sebagai tempatnya untuk kita mulai semangat baru, melangkah baru untuk menyiapkan jenjang karir kita, ya. Jadi saatnya kita bangkit bersama-sama IMTC. Jadi yang di Batam jangan lewatkan kesempatan ketika belum daftar, cepat daftar di online, sudah ada linknya. Ajak kawan, saudara-saudara yang masih baru mau lulus kelas 3 SMA sudah boleh untuk bergabung, udah mulai mengerti tentang dunia kerja, udah menyiapkan dari sekarang. Kita siapkan untuk regenerasi, ya. Sekarang ini milenial Z yang sudah harus siapkan. Kita diperlukan untuk menghadapi era global ini dengan multi talent. Dengan multi talent artinya segala kemampuan ilmu, dasar-dasar ilmu semua harus kita kuasai, harus kita paham. Apalagi kalau mau masuk di dunia kerja HSE.
Nah, nanti bertahap, pelan-pelan nih, Pak Senior, Pak Suwartono akan mendampingi, menyampaikan ilmunya step by step, sampai kita betul-betul paham. Jadi silahkan EMTC sebagai rumah kita, ya. Di sini juga tempatnya kita saling share knowledge, share motivasi, share kebaikan. Nah, kemudian ada juga nanti tadi mungkin sudah introduce ya with Miss Fitri. Inshallah in English will be running soon, ya. And also Japanese language also start already ya running. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Di era global nanti ini bukan hanya English, tapi Japanese, Korean. Nah, di sini kebetulan memang banyak bos-bos kita orang Korea, ya, Bosco International Corporate nih, yang punya Korea dengan Myanmar. Jadi saya juga tertantang untuk mulai belajar. Kalau ada yang bisa ngajar Korea language, nanti saya undang untuk datang untuk bergabung di MTC nanti. Ya, jadi ini kita sempatkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus menggali ilmu, kosongkan gelas. Karena apa? Kita menghadapi era generasi emas nanti ke depan, Indonesia harus hebat, harus maju bersama dan siap untuk go internasional dengan berbagai talent, dengan berbagai keterampilan. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan satu saja job desk, tidak bisa hanya mengandalkan satu kemampuan skill, tapi berbagai macam akan dilihat. Makanya sekarang ada job posisinya itu, ada yang rigger, scaffold, ada sekaligus AB, ya, AB seaman, deck, watcher, dan berbagai. Artinya itu talent itu nanti akan diprioritaskan. Nah, makanya ya, di sini bagi adik-adik yang berminat untuk mendapatkan sertifikasinya, ya, artinya jenjangnya berkelanjutan. Contohnya dapatkan ilmu scaffold, minta pada admin untuk sertifikatnya supaya ini akan di-upgrade di CV-nya masing-masing. Satu sertifikat ini terus dikumpulkan sampai banyak, dan itu adalah membuktikan Anda sudah layak, sudah bisa mengetahui ya paling tidak dasarnya tentang scaffold. Ya, bagaimana tentang safety scaffold-nya dari Pak Suwartono sudah menyempurnakan. Ya, ini akan menarik terus ya, talent-talent muda nanti akan hadir, akan muncul, dan harapan saya pribadi akan muncul dari IMTC ini adalah regenerasi yang maju, yang hebat, yang kedepannya bisa menggantikan saya ya di offshore ini. Bisa keliling dunia, ya otomatis akan kita support. Ya, semua perlu perjuangan, perlu kerja keras, tidak perlu dengan santai-santai, tidak bisa dengan santai-santai, enjoy. Karena saatnya ini Anda untuk bisa mewujudkan impian. Ya, dengan IMTC ini akan kita asis, kita dampingi, kita mentori. Sekali lagi saya apresiasi kepada semua trainer-trainer yang mungkin juga yang via online, yang tidak bisa hadir offline di Batam. Ya, saya juga berharap suatu saat saya bisa keliling, mungkin offline-nya mungkin di Sabang, dari Aceh sampai Papua. Insya Allah itu impian saya. Ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ya. Oke, terima kasih. Itu aja sedikit sepatah dua kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Salam safety, our priority. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sehat. Ya, lanjutkan besok malam atau next, silahkan admin mengatur strategi jadwalnya ya untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau discuss boleh juga, mungkin ada waktu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari online offline boleh, silahkan. Suara saya didengar? Saya coba membuka laptop tapi ada gangguan tadi.
Silakan. Kalau tak ada, saya close. Mohon diri. Sudah, Mas Wahyudi? Halo. Oke, tim admin silakan. Trainer-trainer ngopi-ngopi dulu. Kopi Gayo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.